Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putu Adelia Devani Ardiana selaku Duta Statistik Kabupaten Badung dari SMA Negeri 2 Ambian Semal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan seputar statistik. Nah, teman-teman semuanya, pernahkah kalian mendengar istilah statistik? Atau tahukah kalian apa itu statistik? Jadi, statistik merupakan data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, ataupun digolongkan sehingga dapat memberikan suatu informasi yang berarti mengenai suatu keadaan ataupun suatu gejala. Nah, teman-teman, dalam ruang lingkup statistik, kita mengenal beberapa istilah-istilah yang kerap dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Apa saja istilah-istilah tersebut? Istilah yang pertama, ada data. Istilah yang kedua, ada sensus. Dan istilah yang ketiga, ada sampel. Nah, istilah yang pertama ada data. Apa itu data? Data merupakan suatu keterangan ataupun bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar atau sumber dari suatu kajian. Istilah yang kedua, ada sensus. Sensus adalah kegiatan penghitungan jumlah penduduk seluruhnya, tingkat ekonomi, maupun yang lain sebagainya, yang mana dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dan istilah yang terakhir ada sampel. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Nah, teman-teman sekalian, merujuk pada pentingnya penggunaan data statistik di kehidupan sehari-hari, sudah saatnya kita secara aktif mencari data-data statistik tersebut. Namun, di mana sih kita dapat mengakses data statistik? Nah, teman-teman, jadi di era digital saat ini, kita dapat mengakses data statistik dimanapun dan kapanpun. Nah, kalian dapat mengakses data statistik tersebut melalui website dan juga beberapa akun media sosial milik Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam hal ini, BPS Kabupaten Badung. Jadi, yuk langsung saja kita beranjak ke website BPS Kabupaten Badung. Nah, teman-teman sekalian, jadi alamat website BPS Kabupaten Badung adalah badungkap.bps.go.id. Kita klik search dan kalian bisa melihat berbagai macam fitur di website ini, dimulai dari beranda, tentang kami, berita, dan lain sebagainya. Nah, ini menu-menu yang tersedia di fitur beranda. Ada informasi atau data di bidang sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan, serta kalau kalian scroll ke bawah, akan ada galeri infografis, tabel dinamis, beserta yang lainnya. Oke, langsung saja kita ambil salah satu contohnya, yakni di bidang sosial dan kependudukan. Ini kalau kalian memencet ikon segitiga ini, bakal terlihat lebih lanjut data-datanya. Jadi kita ambil salah satunya aja ya. Jadi kita misalkan kita ambil iklim. Kita klik. Nah, ketika sudah mengklik iklim, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Ada data tentang angka perbandingan keadaan curah hujan dari tahun sekian sampai sekian, dan ya seterusnya. Oke, langsung saja kita klik salah satunya, yang nomor 1, angka perbandingan keadaan curah hujan dengan angka normal. Oke, di sini sudah terlihat tampilannya. Sini kalian bisa melihat ya teman-teman, ada data-data mengenai keadaan curah hujan dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, tapi yang terlihat di tampilan saat ini yakni data dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Tapi kalau kalian ingin mencari data di tahun sebelumnya, misalkan di tahun 2015, tinggal pencet saja tahun 2015 sampai tahun 2017 di menu data series. Oke, di sini kalian bisa melihat data-data angka keadaan curah hujan ya di fase aktual, normal, perbedaan, dan persentasenya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita sebagai pelajar dapat memanfaatkan data statistik terutama yang tersedia di website BPS Badung untuk
membuat suatu karya ilmiah maupun jurnal ilmiah. Oke. Nah, jadi teman-teman, tampilan-tampilan seperti ini tuh sama ya di bagian-bagian yang lain seperti di energi, industri, inflasi, atau yang lain sebagainya. Di pertanian juga sama tampilannya seperti ini, namun konten ataupun isinya berbeda, tapi tampilannya tetap sama. Oke, kita lanjut saja ke fitur selanjutnya, ada galeri infografis. Kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi di galeri infografis ini ada gambar, ya gambar yang menyangkut data statistik namun disajikan dalam model gambar, sehingga menarik ya kalau misalnya kita baca. Coba kita salah satunya, ini mungkin lihat ukuran besar, atau kalian bisa mengunduhnya juga bisa. Dan yap, ini dia teman-teman, bisa kalian lihat ada gambar mengenai Ketenagakerjaan Kabupaten Badung 2020. Nah, di sini kalian bisa melihat data statistiknya, tapi disajikan dalam model gambar. Oke, kalian teman-teman juga bisa melihat, ini kan saya di sosial dan kependudukan. Kalian bisa melihat di ekonomi dan perdagangan, pertanian, pertambangan, dan yang lainnya. Oke, nah jadi kita lagi scroll ke bawah, dan ini sisanya kalian bisa kunjungi websitenya dan bisa klik satu-satu. Dan saya mau klik yang cara mendapatkan data BPS yang paling menarik. Oke, jadi ketika kalian mengklik cara mendapatkan data BPS, kalian bisa lihat di sini, kalian dapat melihat media sosial milik BPS Kabupaten Badung, dimulai dari Facebooknya, Instagram, dan juga YouTube-nya. Ya teman-teman. Dan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan data di BPS? Di sini sudah lengkap semuanya, dimulai dari alamat dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. Kalian bisa baca teman-teman di sini, Jalan Raya Darmasabe nomor 28 di Kecamatan Abias Semal, Kabupaten Badung. Dan juga kalian bisa melihat call center dari BPS Badung. Kalian scroll ke bawah, di sini sudah lengkap banget informasi mengenai bagaimana sih cara mendapatkan data BPS. Sini juga ada istilah statistik. Oke, coba kita lihat. Nah, teman-teman, kalau yang pelajar, terutama seperti saya, ya seperti saya bilang sebelumnya, kalian bisa mengakses untuk mencari informasi dalam menunjang pembuatan karya ilmiah maupun jurnal ilmiah. Oke, sekian dari websitenya. Jangan lupa ya kalian kunjungi website badungkap.bps.go.id. Oke? Nah teman-teman sekalian, mengingat pentingnya peranan kegunaan data statistik di kehidupan sehari-hari, sudah menandakan bahwa saatnya kita aktif dalam mencari data statistik. Dan tak lupa mempergunakan data statistik tersebut secara bijak guna menunjang kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi itu dia hal-hal mengenai statistik. Saya harapkan teman-teman sekalian sekiranya paham ya mengenai statistik. Oke, saya Putu Adelia Devani Ardiana, pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa teman-teman.